Bab 1031, Tuhan itu sulit. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang, sisanya akan diubah menjadi Lingbao yang terhormat, tuanku akan kembali ke tungku untuk memecah material. Ye Xuan menjawab, bagus. Ketika para tetua mendengarkan, mereka segera menjadi tertarik. Dia tidak punya tempat untuk menembakkan Lingbao tertinggi, dan harga Lingbao yang dimurnikan jauh lebih mahal daripada material yang dipalsukan. Putaran transaksi lainnya, lalu, Ye Xuan adalah sejumlah besar material yang dipalsukan dan Lingbao tertinggi. Haha, selamat bekerja sama. Anda penuh dengan senyuman, 500 set peralatan ini, tidak dapat digunakan, mereka juga dapat dijual ke pasukan sekitar dengan harga tinggi, itu adalah keuntungan besar. Pada saat ini, Jatuh tiba-tiba bertanya, Tuan, apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak Lingbao tertinggi, misi Anda belum selesai. Setelah jatuh dari pengingat seperti itu, Ye Xuan juga merupakan pandangan sekilas yang tak terhentikan. Dia akhirnya ingat bahwa tugas acak serialnya belum selesai, dan dia belum menandatangani kontrak pertumbuhan dengan Megatron. Kemudian, dia sendiri melahap biji dan Lingbao tertinggi, dan Megatron tidak akan mendapat manfaat apapun. Palung, aku lupa, Geto belum membunuh. Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata. Namun, jika Anda mengatakan sesuatu seperti air yang telah dibuang, dia sudah selesai berdagang. Tidak bisakah Anda mengembalikannya di tempat? Tapi, harta spiritual tertinggi ditelan olehku, ditambah bahan tempa dari dinasti kelas atas 10 juta, aku dan Megatron dan kejatuhan dapat menerobos ke dewa. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Dia sekarang adalah peningkatan 3 baris. Selain Megatron, dia harus teliti, tetapi dia memiliki struktur fisik yang kuat. Oleh karena itu, dia hanya mengubah 1 juta pecahan Tiandu kelas atas, yang cukup untuk menerobos para dewa dalam waktu singkat. Setelah transaksi selesai, Ye Long sedang menunggu Ye Xuan, yang merupakan seorang proputra yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Dia tersenyum dan meminta Ye Xuan untuk tinggal di Bai Guizhong. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat bertanya, kamu sudah tua, tidak tahu apakah kamu punya berita tentang hantu di sini. Setelah mendengarkan kata-kata, hantu dan hantu, Penatua Long juga bertanya, apakah tuanmu juga mencari hantu? Ya, salah satu saudara lelakiku diubah menjadi hantu oleh hantu, jadi tuanku mencari balas dendam. Ye Xuan mengangguk, ternyata kamu tidak ingin mengatakan bahwa beberapa penguasa dari 100 hantuku diubah menjadi hantu oleh hantu sebulan yang lalu. Sekarang ke-6 orang tua itu tidak mengenali mereka. Tidak hanya itu, bahkan para dewa hantu sedang mencari hantu, tetapi ini adalah hantu-hantu itu tersembunyi dengan baik, dan sejauh ini tidak ada petunjuk. Ya Chang menghela nafas. Petik 2. Tidak ada petunjuk. Ye Xuan tertegun. Tujuan sebenarnya dari kunjungannya ke Baizhong adalah untuk menanyakan berita tentang hantu. Namun, para tetua sekarang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada petunjuk. Bagaimana cara menyelidikinya? Ya, tidak ada petunjuk. Tetua menggelengkan kepalanya. Lalu tuan-tuan kecilmu, Ye Xuan terus bertanya. Beberapa tuan mengirimkan surat sebelum mereka menjadi hantu. Bahkan kami belum melihatnya. Tetua menjawab, oke. Ye Xuan menyerah, karena tidak ada petunjuk, maka dia pergi ke tempat lain untuk menyelidiki. Dia tidak percaya, tidak dapat membunuh hantu dalam sebulan. Namun, saat ini, booming. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan, mengganggu Ye Xuan dan tetua. Apa yang terjadi? Para tetua sangat terkejut. Yah, berani bertarung di Zong. Saat ini, dia sedang menjarah. Ye Xuan mengikuti dengan saksama. Namun, ketika mereka mendekati arah suara itu, mereka menemukan bahwa itu bukan orang-orang dan orang-orang yang sedang bertarung, tetapi sekelompok orang dan hantu. Para tetua dari 100 hantu mendengarkan perintah dan mencegat hantu itu. Seorang lelaki tua berteriak, dia adalah penguasa 100 hantu, dan di sebelahnya, ada beberapa tetua dari 100 hantu. Lawan mereka adalah seorang pria parubaya berambut panjang. Namun, orang parubaya ini bukanlah manusia, tetapi seorang pria tembus pandang dan seperti hantu dengan kuku yang tajam. Hantu ini bukan mayat yang dibawa kembali oleh penguasa beberapa hari terakhir. Benarkah penguasa memaksa keluar hantu-hantu di dalam mayat, tetapi tidak berhasil menyerah? Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan menunjuk ke Ye Xuan, kakak Ye Xiao, kamu harus bersembunyi jauh, jangan terpengaruh. Setelah selesai, dia membunuh masa lalu.
Faktanya, tanpa pengingatnya, Yesuan juga melihat keanehan hantu ini. Roh hantu ini tidak stabil, tampaknya baru saja keluar dari tubuh, tetapi napasnya agak kuat, bahkan lebih dari penguasa 100 hantu. Yesuan menjilat bibirnya. Penguasa 100 hantu adalah penguasa 4 dewa, dan para tetua di belakangnya juga adalah 3 dewa. Namun, hantu yang baru saja terkondensasi ini mungkin adalah penguasa 5 dewa, tetapi itu hanya karena rohnya baru saja terkondensasi. Namun, dia juga cukup bagi para penguasa 100 hantu ini untuk minum sepanci. Tuan muda, apakah kita akan naik? Tanya tetesan dalam pikiranku. Tidak, kami bukan 100 hantu, kami hanya datang untuk menjual barang. Yesuan menggelengkan kepalanya, ini adalah pekerjaan rumah tangga Bai Guizhong, atau Bai Guizhong sendiri. Tiba-tiba, ada beberapa master yang telah mengepung roh hantu ini. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar hantu muncul, dan mereka bergegas menuju hantu setengah baya ini. Tren ini, Yesuan juga pertama kali melihatnya. Teriakannya yang ganas adalah seni bela diri yang bagus, tetapi hantu-hantu ganas yang menangis dan menjerit tidak layak disebut dibandingkan dengan hantu-hantu dari 100 hantu ini. Hei, aku akan membeli beberapa hantu tingkat tinggi dari para tetua, sehingga aku dapat meningkatkan kekuatan teriakan dan jeritan. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Di hadapannya, hantu-hantu yang disegel dalam 100 pedang hantu semuanya terbuat dari roh-roh nyata dan roh-roh keras. Oleh karena itu, dia ingin membeli beberapa hantu dari tingkat kemartiran dewa. Dengan tingkat hantu ini, dia akan menggunakan kalajengking licik untuk menangis, dan kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Panggilan, 100 hantu terus-menerus bergegas ke hantu setengah baya, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi hantu setengah baya. Cakarnya dapat dengan mudah menghancurkan hantu dari 100 hantu. Begitu banyak master, bahkan tidak dapat membantunya, tetapi juga bertemu hantu. Namun, Yesuan tidak dapat peduli sebanyak itu, hanya menjadi panjang dan tua, jadi dia tidak meningkatkan, dan sekarang para tetua berperang, tidak ada master di sekitar, bahkan jika dia menerobos apapun. Saat ini, dia langsung menelan limbau tertinggi, yang setara dengan 5 juta senior. Namun, peningkatan jarak masih cukup banyak. Bagaimanapun, kesulitan tingkat tinggi 5 juta hanya 1 juta. Bahan baku hanyalah yang lain, dan 4 juta senior lainnya adalah biaya konstruksi. Yesuan terus menelan, dan setelah dia menelan biji di tengah jalan, suara sistem akhirnya terdengar. Hei, tuan rumah menerobos, itu dewa besar. Hei, tuan rumah menerobos, itu dewa besar. Akhirnya berhasil menerobos. Yesuan, yang mendengar suara sistem ini, mengalami perubahan besar di lingkungan internal. Kekuatan fisik, kemarahan, dan mental meningkat pesat, dan kekuatan tempur. Setidaknya 3 kali lipat. Yah, kekuatan mental meningkat, dan serangan mental juga berguna untuk keempat dewa. Yesuan sangat senang. Dia hanya seorang 9 angka, dan serangan mental paling berguna bagi para penguasa kedua dewa. Sekarang dia telah menerobos ke para dewa, kekuatan mentalnya telah meningkat, dan serangan mental telah secara langsung meningkatkan 2 level. Megatron, sisanya milikmu. Yesuan mengambil semua sisanya dan membuangnya ke Megatron Tiankop, yang telah menjadi dading. Hei, Megatron menerobos. Hei, Megatron menerobos. Hei, Megatron menerobos. Dalam sekejap mata, Megatron adalah lompatan 3 level, dari 9 ke gas nyata, ke level 3 dewa. Hati Yesuan agak tidak seimbang dan menghabiskan hampir hal yang sama. Dia hanya menerobos dari ketidakjelasan Jeoshong ke kemartiran yang berat, sementara kehidupan Megatron sulit dari Ki Jeoshong, dan sampai ke kemartiran Dewa 3. Suan memiliki 2 alam, namun, ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Bagaimanapun, terobosan Yesuan terlalu sulit. Sekarang ini adalah terobosan, dan pengalaman peningkatan telah sangat ditingkatkan. Dan Megatron, ada bonus pertumbuhan 50% dari darah Dewa Binatang. Tapi, Megatron sekarang menerobos ke Dewa 3, dan dengan bonus atribut penuh 50% dari darah binatang, kekuatan tempur mungkin dapat mengejarku. Memikirkan hal ini, Yesuan menjadi tenang. Dengan peningkatan Megatron, dia juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Saat ini, ada banyak perubahan di medan perang di depan. 100 hantu dan lebih dari selusin tetua tidak dapat membantu tetapi hantu setengah baya ini. Sebaliknya,
Hantu setengah baya ini membunuh begitu banyak hantu dari para hantu, dan napasnya mulai naik. Tidak, semua orang akan menutup hantu-hantu itu. 100 hantu melihat tuan itu dan buru-buru berteriak. Roh hantu membunuh roh hantu, ia dapat menyerap roh, jadi hantu setengah baya ini akan terus menjadi lebih kuat. Sementara itu, ada banyak hantu yang menyelinap, dan semua hantu dikumpulkan. Segel hantu-hantu itu, 100 hantu dan tuan sekali lagi minum. Pada saat itu, para tetua semua pensiun dan mengeluarkan penyelundup baru. Lebih dari selusin penyelundup bangkit dan terhubung dengan yang menyebalkan. Pada saat itu, napas hantu setengah baya dipaksa untuk ditekan banyak, dan berhasil diblokir dalam arai besar. Semuanya licik, itu adalah sesuatu yang mengumpulkan hantu, dan itu juga memiliki efek menekan pada hantu. Namun, salah satu dari 100 hantu adalah pandangan kecil pada hantu setengah baya ini. Hah! Dibatasi pada hantu setengah baya dalam regu, dan berkeliaran, sulit untuk menghancurkan hantu ini. Aku ingin, kamu, mati. Hantu setengah baya memuntahkan karakter yang lahir. Hantu setengah baya terbentuk oleh kebencian orang yang meninggal, tanpa kesadaran, tetapi mereka masih akan berbicara. Pada saat berikutnya, sekte dan tetua dari 100 hantu melihat roh-roh hantu ini bergoyang, dan kemudian bergegas keluar hantu yang tak terhitung jumlahnya. Apa? 100 hantu menyerang. 100 hantu terkejut. Ratusan hantu menyerang, tetapi Dewa Hantu adalah satu-satunya yang hanya bisa digunakan. Pada saat ini, penguasa 100 hantu akhirnya mengerti kesalahan macam apa yang mereka buat. Tubuh orang kuat yang dia bawa kembali sebelumnya, adalah yang terkuat dari para Dewa Hantu sebelum kematiannya, dan ini bisa menjadi bencana besar. Jika ada seseorang yang jatuh di Dewa Hantu, selama tubuhnya dibawa kembali ke Dewa Hantu, maka penguasa Dewa Hantu dapat mengumpulkannya keluar dari roh hantu dan kemudian mencerahkan. Yang disebut pencerahan adalah membiarkan hantu mengembalikan ingatan kehidupan. Selama ingatan dipulihkan, itu masih dapat dianggap sebagai setengah orang, tetapi tidak. Ada tubuh fisik. Pada saat para penguasa dari 100 hantu terkejut, para hantu dipaksa untuk hancur, dan para tetua menyemburkan aliran darah. Segel kembali. Sekte dari 100 hantu juga memuntahkan darah dan minum lagi. Tapi kali ini, itu tidak semudah itu. Setelah istirahat, hantu setengah baya, bentuk tubuh dengan cepat melintas, langsung ke sisi seorang tetua berusia 3 tahun. Oh, suara renyah menyebar, kepala tetua itu terbang ke atas. Chen Elder, penguasa dari 100 hantu marah, bunuh dia. Meskipun hantu setengah baya ini berasal dari Dewa Hantu, tetapi siapa yang peduli sekarang? Sangat penting untuk membunuh hantu ini, jika tidak, 100 hantu akan dibantai oleh roh pembunuh ini. Sekarang, semua orang mengeluarkan keterampilan rumah tangga dan bersiap untuk menghancurkan hantu setengah baya ini. Namun, hantu ini sangat sederhana, dan beberapa napas membuat setengah dari para tetua mati. Sialan, setelah melihat sekte 100 hantu, wajahnya sudah tenggelam ke dasar lembah. Begitu banyak tetua bergabung, tetapi mereka tidak dapat membantu hantu setengah baya itu. Sekarang para tetua sudah setengah mati, itu bahkan lebih mustahil. Pergi semua. 100 hantu membuat keputusan yang sulit. Pada saat itu, semua tetua dan murid di kejauhan berhamburan dan berpencar. Kata-kata dari para penguasa 100 hantu mewakili mereka untuk meninggalkan 100 hantu. Roh hantu sangat membunuh, selama Anda melihat makhluk hidup tidak akan melepaskannya. Jadi Anda harus membawa hantu keluar. Penguasa 100 hantu sudah siap untuk mati. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Ketika para tetua berhamburan, dia hanya beberapa napas, dan dia ditusuk oleh hantu setengah baya. Tuan dari 100 hantu, Tuan dari 4 dewa, mati. Aku bertarung denganmu. Beberapa tetua yang tidak mati dilipat kembali, tetapi peran mereka hanya untuk menyeret hantu setengah baya selama beberapa detik. Segera, para tetua ini semua jatuh, lalu yang berikutnya adalah para murid. Tuan muda, banyak orang telah meninggal, apakah kita ingin menyentuh mayatnya? Tanya Luo, menyentuh tubuh adalah terminologi permainan daring. Maknanya di sini adalah untuk mengumpulkan cincin Qiankun, yang dipelajari dari Yesuan. Para tetua terpencil terbunuh pada saat pertama setelah roh iblis pecah. Diperkirakan masih banyak hal dalam pasukan, dan kami akan pergi bersama mereka. Yesuan selesai. Itu untuk segera memadamkan kejatuhan. Perampokan api unggun, ini adalah bakat bawaan Yesuan. Pada saat ini, booming,
Tiba-tiba suara keras jatuh ke telinga Yesuan. Dia buru-buru menoleh dan melihat bahwa pilar batu di alun-alun tiba-tiba runtuh. Kemudian, hantu yang tak terhitung jumlahnya ditarik dari tanah. Apakah serangan itu secara tidak sengaja melepaskan hantu dari 100 hantu? Yesuan mengernyit, tampaknya 100 hantu benar-benar hilang. Untungnya, hantu-hantu ini tidak bersemangat tinggi. Dengan kekuatan Yesuan, adalah mungkin untuk menerangi para tetua. Tangan, Yesuan mendengus dan bergegas keluar. Ribuan murid dikelilingi oleh ratusan hantu, dan ada juga elit para dewa. Tetapi setelah melihat para tetua jatuh, mereka takut. Hanya bercanda, bahkan para penguasa dari 100 hantu, para penguasa dari 4 dewa semuanya mati di antara hantu-hantu setengah baya. Meskipun mereka bersumpah pada cincin itu, mereka masih yang paling penting. Oleh karena itu, orang-orang ini tersebar dan kepala tidak berani kembali. Akibatnya, cincin Qiankun lebih murah bagi Yesuan. Oh, mungkin kali ini kamu bisa menerobos ke Dewa Ganda. Yesuan tersenyum dengan sedikit kesedihan yang menyombongkan diri, dengan cepat memanggil avatar, dan kemudian mengumpulkan Qian Jie, dan Luo Zhen dan Megatron bertanggung jawab untuk melindungi Yesuan. Namun, Yesuan baru saja mendekat, yang menyebabkan perhatian hantu setengah baya itu. Hah, hantu setengah baya ini segera menyapu Yesuan. Aku berani main-main denganku, aku benar-benar tidak ingin mati. Yesuan mendengus dan dewa itu menyambutnya dengan pedang tulang putih. Hantu lainnya tidak apa-apa, yang terkuat hanyalah benda suci, jadi selama bos hantu itu terpecahkan, maka bagian bawah ring itu miliknya. Yesuan baru saja menerobos dan ingin mencari lawan untuk berlatih. Bos hantu ini adalah lawan yang bagus. Hantu itu menangis. Saat itu, Yesuan melancarkan serangan ke arah hantu setengah baya itu. Namun, dia sedikit lupa. Ratusan hantu ganas bergegas mendekat, dan yang mengejutkannya adalah bahwa hantu-hantu ganas ini semuanya diserap oleh hantu-hantu setengah baya. Kemampuan sensorik Yesuan sangat kuat. Dia merasa bahwa hantu setengah baya ini telah menyerap hantu-hantu ganasnya dan menangis, dan napasnya sedikit meningkat. Palung, ini tidak ilmiah, teriakan licik itu jelas terbentuk oleh kemarahanku. Yesuan sangat kesal, namun, ini hanya kekuatan hantu setengah baya ini. Dia juga menyaksikan. Tidak mudah untuk berurusan denganmu, ayolah, mata kemuliaan. Setelah 2 kali hantaman itu melesatkan 2 tenda emas, pupil dan rambut Yesuan berubah menjadi emas yang menyilaukan. Saiyan berubah. Saat itu, Yesuan sedang melawan hantu setengah baya ini. Kekuatan hantu setengah baya ini sangat kuat. Jika Yesuan tidak menggunakan mata kemuliaan, saya khawatir itu tidak dapat dikalahkan. Namun, Yesuan, yang menggunakan mata kemuliaan, berubah menjadi emas, dan ada peningkatan kerusakan pada hantu dan mayat perang. Sekarang, lihat apakah kamu bisa menyerapnya lagi. Yesuan sekali lagi menghunus pedang, dan ratusan hantu ganas bergegas keluar. Para hantu menangis dan menangis, mereka membutuhkan hantu dan membuat marah, tetapi kali ini Yesuan telah menggunakan mata kemuliaan. Jika hantu setengah baya ini masih mampu menyerap, Yesuan dianggap sebagai layanan. Inspirasi hantu setengah baya memiliki napas yang sama pada hantu-hantu ganas ini, jadi itu juga tersapu, satu cakar menembus tubuh hantu, tetapi pada saat berikutnya, cakarnya tiba-tiba terbuka. Hei, meskipun hantu-hantu ganas ini masih hitam, mereka masih memiliki efek mata yang cemerlang. Roh hantu setengah baya ini benar-benar meletakkan tangannya ke tubuh hantu dan benar-benar mencari kematian. Roh hantu, yang kuat adalah roh, tidak peduli bagian mana dari dirinya yang diserang, itu adalah kuncinya. Yesuan bahkan titik ini, jadi dengan mata yang mulia, tembakan gila, semua berteriak dan menangis. Pada saat yang sama, avatarnya dan jatuhnya, Megatron, mengumpulkan cincin Qiankun, kekuatan Dewa Yesuan terus melonjak. Dalam beberapa raungan, hantu setengah baya ini belajar, dan kali ini, dia hanya menggunakan kukunya untuk menyerang. Namun, hantu ganas Yesuan terlalu berlebihan. Dia hanyalah hantu, dia tidak akan menggunakan kemarahan, dan mata kemarahan emas dari mata yang cemerlang akan meningkatkan kerusakannya, jadi dia hanya bisa membunuh jalan berdarah. Ben Yesuan, pencuri pertama kali menghancurkan raja. Orang baik, meskipun berubah menjadi hantu, tetapi juga tahu banyak taktik, pencuri pertama kali menghancurkan raja. Mulut Yesuan sedikit miring, memperlihatkan senyum jahat. Saat berikutnya,
tubuhnya dipenuhi dengan naluri emas, yang menjadi baju besi emas. Saat ini, Ye Xuan bergabung dengan kekuatan dengan baju besi emas. Meskipun baju besi emas adalah kartu, tetapi sekarang itu adalah ancaman bagi hantu setengah baya, atau selesaikan dia terlebih dahulu, lalu kumpulkan rampasan dengan ketenangan pikiran. Hantu itu menangis. Pedang janji Tuan, Ye Xuan dan Dewa Perang. Jinjia secara bersamaan menembak. Meskipun para hantu membunuh sekte dari 4 hantu, tetapi bagi Ye Xuan, para hantu lebih mudah dipecahkan daripada para penguasa dari 100 hantu. Pedang emas di tangan Golden Armor tiba-tiba membesar, lalu jatuh ke hantu itu. Hei, meskipun pedang emas besar itu tidak mengenai roh hantu, dampak yang kuat itu langsung mengejutkan roh hantu itu. Benar saja, tidak semudah itu untuk dipecahkan, lihat trik ini. Memanfaatkan kesempatan ini, cahaya Ye Xuan menyala dan penembak jitu emas menyapu keluar. Hantu setengah baya, yang hampir dikalahkan oleh pedang janji kaisar, menggoyangkan kakinya. Hei, keheningan itu hancur, tetapi setelah keheningan itu, ada 2 sinar yang pecah. Zizi, sinar dekomposisi jatuh pada hantu setengah baya itu. Apa, roh hantu setengah baya itu berteriak di langit, hanya untuk melihat bahwa dadanya terbuka oleh sinar yang pecah. Vitalitasnya benar-benar ulet. Di jantung hati Ye Xuan, saat berikutnya, hantu setengah baya itu dihantam oleh hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya. Hei, 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 suara teredam menyebar. Hantu-hantu ganas yang bergegas ke hantu setengah baya itu tiba-tiba meledak, dan hantu-hantu setengah baya itu meraung. Panggil. Pada saat ini, sebuah pedang emas besar menghantam, ternyata armor emas itu memadatkan serangan kedua. Pria pedang ini jatuh pada roh hantu setengah baya itu, dan roh-roh hantu setengah baya itu bergoyang keras sekali, dan dengan cepat runtuh. Akhirnya mati. Ye Xuan menghela napas lega. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memilih hantu ini, tetapi dia tidak berharap itu sesederhana yang dia bayangkan, jadi dia menggunakan mata kemuliaan. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 2 kartu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan hantu setengah baya itu. Bagaimanapun, hantu setengah baya ini membunuh ratusan hantu dan 7 atau 8 tetua. Meskipun aku kehilangan 2 kartu, aku juga membalaskan dendam 100 hantu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, pada saat yang sama, dia juga dapat mengumpulkan jarahan dengan tenang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok melintas ke dalam jangkauan indranya dan menyapu dengan cepat. Kecepatan yang luar biasa. Ye Xuan terkejut. Orang ini lebih cepat darinya. Aku takut setidaknya 5 dewa akan terbunuh. Ketika hantu membunuh para penguasa 100 hantu, para murid dan tetua itu semuanya telah melarikan diri, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Setidaknya orang-orang indra Ye Xuan telah pergi. Ye Xuan meliriknya dan menemukan bahwa masih ada beberapa mayat dari mayat yang masih disita. Saat ini, dia menjarah. Pendatang adalah 5 dewa, tetapi dia terlalu malas untuk mengatur begitu banyak, langsung mengumpulkan rampasan. Pada saat ini, orang yang memasuki jangkauan penginderaannya akhirnya tiba. Bajingan, bahkan menghancurkan sekte, mati. Pendatang itu adalah seorang pemuda berambut ungu. Ketika dia melihat Ye Xuan, yang mengabaikan hantu-hantu dalam mengumpulkan rampasan, dia langsung berteriak dan membanting pedang ke arah Ye Xuan. Pamanmu, tutup pantatku. Ye Xuan sangat polos dan dengan cepat lolos dari pedang. Hanya bercanda, dia membalas bantuan dari 100 hantu, tetapi itu disalahpahami, yang benar-benar buruk. Pemuda berambut ungu ini melihat Ye Xuan lolos dari pedang ini. Dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia adalah dewa berkekuatan 5. Benar saja, kamu adalah orang yang membunuhmu, mati. Pemuda berambut ungu itu hanya terkejut. Itu dengan cepat tersapu. Dia memiliki 100 hantu yang memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia tidak menyangka bahwa 100 hantu itu benar-benar dibantai. Pada saat ini, Ye Xuan baru saja mengumpulkan semua cincin Qiang Kun, tetapi yang membuat Ye Xuan aneh adalah tidak banyak hal di cincin Qiang Kun ini, dia tidak dapat menerobos kedua dewa. Apakah itu tersembunyi di palung? Ye Xuan marah dalam hatinya. Lusinan Qian Jie Jie ini, ... Pemuda berambut ungu ini sangat kuat. Bahkan jika aku menggunakan Wanjian untuk kembali ke sekte, aku khawatir aku tidak bisa membunuhnya. Pergi. Ye Xuan mengambil inisiatif dan menyembunyikan jatuhnya langsung ke ruang hewan peliharaan, lalu menerobos kekosongan dan mengebor masuk. Hei, pintu kekosongan ditutup,
meninggalkan pemuda berambut ungu yang aneh. Bantai 100 hantu, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri dengan mudah. Pemuda berambut ungu itu mengeluarkan selembar kertas dan, menurut ingatannya, dengan cepat melukis wajah Ye Xuan, lalu mengeluarkan api yang aneh. Dia membakar potret itu dengan api yang aneh ini, dan kemudian, setelah api itu terangkat, tiba-tiba meledak terbuka, membentuk banyak api dan menjarah ke segala arah. Kemudian dia juga pergi dengan cepat. Pada saat ini, Ye Xuan telah tiba di titik jangkar di luar kota Nether. Pria itu sangat tidak masuk akal, Tuan Muda membalaskan dendam 100 hantu, dan dia masih dibelenggu. Jatuh sangat tidak puas. Tapi itu, kita telah menghasilkan banyak uang kali ini. Ye Xuan tidak terlalu peduli. Sebelum dia berdagang dengan para tetua, dan kemudian menerobos ke para dewa, sekarang para tetua jatuh, dan semuanya kembali padanya. Secara umum, nilai barang-barang yang dia dapatkan sekitar 30 juta senior. Tentu saja, jika pemuda berambut ungu itu tidak muncul, maka dia akan melewati seluruh 100 hantu dan mencari tahu kekayaan yang disembunyikan oleh para tetua dan para bangsawan. Pada saat itu, akan tepat untuk menerobos kedua dewa. Sayangnya, di tengah-tengah proses membunuh gigitan, pemuda berambut ungu itu seharusnya dari para dewa hantu. Untungnya, aku berjalan lebih awal. Jika aku benar-benar melawannya, kematian pastilah aku. Ye Xuan menelan ludah. Tuan Muda, kita tidak memiliki petunjuk dari para hantu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tetesan itu. Mendengar itu, Ye Xuan berpikir sejenak, lalu berkata, saya khawatir kekuatan para hantu tidak begitu lemah, sistem memberi saya waktu 1 bulan, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Kita akan pergi ke gerbang hantu terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatan. 500 set perlengkapan yang saya jual kepada para tetua sebelumnya, dia menerimanya lagi, jadi saya ingin menjualnya ke gerbang hantu, dan menerobos ke Dewa Ganda. Ketika dia dan para tetua bertukar, mereka mengatakan bahwa mereka akan berlari selama setengah bulan, dan mereka akan dapat pergi dari 100 hantu ke gerbang hantu. Namun, itu didasarkan pada langkah kaki bercabang 9 yang biasa. Sekarang dia telah menerobos ke para dewa, dan diperkirakan akan tersedia dalam 2 hari. Saat ini, Ye Xuan melanjutkan perjalanannya. Yang terakhir hanya 3 hari setelah waktu tugas acak. Tidak lebih dari 2 hari untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, gerbang hantu adalah tingkat kekuatan dengan Bai Guizhong. Mungkin ada berita tentang hantu. Dalam perjalanan ke gerbang hantu, Ye Xuan juga membiarkan para avatar pergi ke kota untuk menjual beberapa peralatan, tetapi ini adalah kota kecil, jadi tidak banyak yang menjualnya. 2 hari kemudian, dia akhirnya sampai di gerbang-gerbang hantu. Seperti sebelumnya, dia mengandalkan masa lalu dan kemudian memasuki gerbang hantu dengan alasan membuat kesepakatan. Cheng Chang, seseorang sedang berkunjung. Seorang murid gerbang hantu membawa Ye Xuan ke halaman di belakang aula pemurnian dan berteriak di kepala. Kemudian ada seorang pria parubaya yang membuka pintu dan berjalan keluar. Ada apa? Para tetua dalam perjalanan ini bertanya. Cheng Chang, orang ini, mengatakan untuk membuat kesepakatan besar dengan gerbang hantu kita. Jawab murid itu. Pada saat ini, mata Cheng Chang tertuju pada tubuh Ye Xuan. Saat berikutnya, sosoknya bergetar. Oke, Ye Xuan menatap para tetua dengan cara yang aneh. Dia hanya ingin berbicara, tetapi dia disela oleh Cheng Cheng, adik-adik, tolong tunggu sebentar di sini. Aku masih punya urusan. Ketika Cheng Changlah selesai berbicara, dia cepat-cepat melangkah pergi. Ye Xuan melihat ke belakang kepergiannya, alisnya berkerut, dan dia merasa bahwa para tetua yang melihatnya menatapnya, beberapa aneh. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Ye Xuan untuk mengerti mengapa para tetua dalam perjalanan ini begitu aneh. Tak lama setelah kepergian Cheng, Ye Xuan melihat sejumlah besar master memasuki jangkauan penginderaannya dan mengelilinginya. Tidak bagus, wajah Ye Xuan berubah drastis, dan orang-orang ini pasti datang kepadanya. Adapun mengapa, itu pasti karena pemuda berambut ungu. Segera, para master ini dikelilingi olehnya. Berani gila, berani menyelinap ke pintu hantu saya, benar-benar ketika saya adalah pintu hantu untuk diganggu. Minuman keras datang, Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa yang terbuka adalah seorang lelaki tua berhati 4. Penjaga gerbang hantu. Selain keempat dewa ini, ada 10 dewa trio dan lusinan dewa 2. Pada saat ini, Ye Xuan benar-benar canggung. Benar saja,
pemuda berambut ungu itu yang membuatnya sulit untuk datang ke gerbang hantu. Ye Xuan tidak dapat mengetahuinya. Meskipun dia dikelilingi oleh kelompok itu, dia tidak memiliki ekspresi gugup. Bagaimana mungkin keempat dewa itu merasa terganggu, dan masih belum ada gelombang besar di depannya? Apa yang kamu lakukan? Ye Xuan bertanya apa yang tidak dia ketahui. Apakah masih ada bawang putih? Bukankah kamu telah menghancurkan 100 hantu? Penjaga gerbang hantu selesai berbicara, dan dia mengeluarkan potret dari cincin Qiankun. Di potret itu adalah Ye Xuan. Aku bukan dewa, tetapi aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan 100 hantu. Ye Xuan bertanya, memang, sulit untuk mengalahkan dewa di depan kelompok master ini. Setidaknya ada 500 orang di pintu hantu. Namun, alam tidak dapat menjelaskan apapun. Oh, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan 100 hantu, tetapi hantu yang menghancurkan 100 hantu itu ada hubungannya denganmu, dan potretmu berasal dari para malaikat para hantu dan dewa, tidak mungkin ada yang palsu. Kamu cepat dan lepaskan. Teriak penjaga gerbang hantu. Sungguh, setelah Ye Xuan mendengarkan, alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun. Dewa hantu di gerbang utama gerbang hantu ada di utusan itu. Seharusnya itu adalah pemuda berambut ungu. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bahwa setelah 2 hari, mengapa dia tidak mengetahuinya. Meskipun beberapa tetua dan murid yang tersisa tersebar setelah kematian para leluhur, hantu yang membunuh sekte adalah hantu. Orang-orang yang hadir seharusnya melihat mereka. Sekarang, dia masih dianggap telah membantai 100 hantu, maka hal-hal seharusnya tidak seperti yang dia bayangkan. Pemuda berambut ungu itu siap untuk menutupi masalah itu setelah mengetahui bahwa itu adalah hantu setengah baya, karena hantu setengah baya itu juga berasal dari dewa hantu. Bagi para dewa hantu, ini adalah skandal. Meskipun ini tidak menyalahkan mereka, para hantu setengah baya itu berhubungan dengan para dewa hantu. Tidak mungkin untuk menutupi hal-hal dari 100 hantu, jadi mereka hanya dapat memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa hantu yang telah menghancurkan gerbang 100 hantu itu didorong oleh Ye Xuan. Orang baik, meskipun aku telah menyelamatkan banyak hal, tetapi bukan aku yang membunuh pintu itu, kebencian ini, aku harus melaporkannya. Cahaya Ye Xuan menyala. Sekarang, dia akhirnya mengetahui seluk-beluknya. Tidak mungkin untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Jika kamu memiliki kemampuan, ayolah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu membiarkanku melakukannya, pintu hantumu akan dalam bahaya. Ye Xuan berkata dengan nada dingin. Berani mengancam kami, kamu sangat berani. Seorang tetua marah. Namun, dia juga mengerti bahwa Ye Xuan pasti berani. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang menghadapi para master ini? Penjaga gerbang hantu dan para tetua lainnya saling memandang dan berkata, bunuh dia. Perang akhirnya pecah. Karena kamu sudah berubah menjadi hitam, biarkan ini menjadi masalah. Ye Xuan tidak terlalu peduli, dan setelah meneguk kalimat di dalam hatinya, dia langsung melepaskan kejatuhan. Kalian, sekelompok bajingan ini, benar-benar jatuh ke tuan muda, untuk mati. Jatuh langsung ke tembakan, saat itu adalah pemisahan ratusan avatar, saat ini, dia telah menerobos ke dewa. Pada saat itu, kedua belah pihak sedang bertarung. Mata kecemerlangan, panggil baju sirah emas, pedang dikembalikan ke sekte, penguasa binatang itu kejam. Ye Xuan tidak begitu peduli, langsung mengeluarkan semua kartu, kali ini, dia akan menghancurkan gerbang hantu. Tiba-tiba, angin bersiul. Bunuh mereka. Penjaga gerbang hantu merasakan kekuatan luar biasa Ye Xuan, dan buru-buru berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga bergegas memanggil banyak hantu. Tersedia saat ini, pedang emas besar jatuh, pedang janji tuan, hantu-hantu itu baru saja muncul, yaitu, dampak besar pedang janji kaisar telah meledak dalam sekejap, bukan hanya itu, tetapi juga banyak penjaga hantu dan tetua. Sekarang, orang-orang lain di gerbang hantu akhirnya tahu musuh macam apa yang telah mereka provokasi. Ye Xuan, memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan 100 hantu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa satu dewa menjadi martir dan menghancurkan kekuatan keempat dewa. Tetapi untuk saat ini, mari kita hadapi Ye Xuan terlebih dahulu. Hantu-hantu itu sombong dan arogan. Penjaga gerbang hantu melihat Ye Xuan tidak mudah dihadapi, dan sekali lagi berteriak. Hentikan pertarungan besarmu. Ye Xuan menjerit,
dan dewa serta avatar dengan cepat membuat beberapa penembak jitu. Hantu itu menangis. Hantu itu menangis. Kali ini, Yesuan menggunakan ban hantu yang dibuat oleh kedua dewa, dan dengan mata kemuliaan, kekuatannya setidaknya 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat itu, ratusan hantu ganas bergegas menuju gerbang hantu. Apa? Penjaga gerbang hantu terkejut. Dia hanya ingin bersembunyi, tetapi menemukan bahwa dalam hantu-hantu ganas ini, mereka semua berubah menjadi hantu. Mata ilusi. Dewa dan avatar Yesuan menggunakan ilusi untuk membiarkan mereka yang tertekan dan 3 kali lipat bahaya jatuh ke dalam ilusi. Penjaga gerbang hantu juga berada di tengah, tetapi dia canggung terhadap keempat dewa, dan ilusi itu hancur dalam sekejap mata. Namun, ratusan hantu tidak dihasilkan oleh ilusi. Pada saat yang sama ketika penjaga gerbang hantu menghancurkan ilusi, itu dilemparkan ke sejumlah besar hantu ganas. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan menyebar ke seluruh gerbang hantu. Kalau-kalau, untuk berjaga-jaga, Golden Armor juga mengeluarkan pedang. Pedang emas ini jatuh di pintu gerbang hantu. Hanya ketika saya mendengar, peng, peti utama pintu hantu terbuka, dan kedua mata tertutup dan jatuh dari langit. Penjaga gerbang hantu, mati. Ketika semua orang terperangkap dalam ilusi, Megatron dan Vol juga membunuh dalam kegilaan. Ada lebih dari 20 orang yang telah jatuh bersama Lord of the Ghosts. Pertempuran belum dimulai selama 3 detik, dan gerbang hantu telah jatuh begitu. Banyak orang, termasuk penjaga gerbang hantu. Mereka yang cukup beruntung untuk mati, para penguasa para hantu, takut untuk bertarung, dan bergegas kembali. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Dewa Yesuan langsung dikirim untuk mengejar para penjaga dan tetua yang melarikan diri ini. Adapun avatar, itu adalah untuk terus mengumpulkan rampasan dan meningkatkan kekuatan mereka. Tidak, jangan bunuh aku. Kami juga mematuhi pintu, jangan kejar aku. Nak, jangan gila, duta besar ada di dekat sini, dia akan segera ke sana. Mendengar ini, Yesuan juga mendengus, bagaimana pemuda berambut ungu itu datang, bisakah kamu menghentikannya sekarang? Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Dewa Ganda. Ketika Yesuan meletakkan cincin tunggal penjaga gerbang hantu ke lengannya, suara perintah sistem akhirnya berbunyi. Fisik, menyebalkan, dan spiritual, semuanya memiliki lompatan kualitatif dalam sekejap. Kekuatan bertarung setidaknya berlipat ganda. Terobosan, Dewa Yesuan juga menerobos. Kali ini, dia dengan cepat mengeluarkan 2 pedang. Hantu itu menangis. Hantu itu menangis. Ratusan hantu diselamatkan, dan jeritan menyedihkan terus berlanjut di udara. Berhenti. Tepat pada saat itu, jeritan yang familiar jatuh ke telinga Yesuan. Yesuan menoleh dan melihat ada sosok di udara. Hanya ketika dia terbunuh, dia tidak menemukan seorang master mendekat. Setelah dia melihat wajah sosok itu, pembunuhan di matanya terungkap. Pemuda berambut ungu. Pemuda berambut ungu yang telah menghancurkannya dan membantai 100 hantu, dia tiba. Sepertinya pemuda berambut ungu ini awalnya ada di dekat sini, jadi dia datang dengan cepat, tepat, aku harus melaporkan kebenciannya. Cahaya Yesuan menyala dan amarahnya sombong. Waktu pemuda berambut ungu ini juga sangat akurat. Ketika suara itu jatuh, para master gerbang hantu semuanya telah dihancurkan menjadi mayat, hanya menyisakan para pengikut hantu yang takut menelan lidah mereka di kejauhan. Kamu telah menghancurkan 100 hantu, dan sekarang kamu telah menghancurkan gerbang hantu. Siapa kamu? Pemuda berambut ungu itu melihat bahwa semua orang sudah mati, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menembak. Itu kakekmu. Yesuan tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain, langsung menembak. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki kartu terbawah. Jika dia tidak bertarung dengan waktu, bagaimana jika durasi Wanjian Guizhong dan Dewa Perang Emas telah berlalu? Hari ini, aku akan menjaga surga dan menikahi iblismu. Pemuda berambut ungu itu tidak lagi berbicara omong kosong dan menyapa mereka. Dewa Ganda itu sulit, 5 dewa itu sulit, tetapi perbedaannya adalah 3 lingkungan. Pemuda ungu itu juga pertama kalinya mereka memiliki begitu banyak orang yang lebih rendah dari mereka. Namun, kekuatan Yesuan, dia menyaksikannya, tidak bisa ceroboh. Setelah terobosan, Yesuan, kekuatannya meroket, tetapi jangan lupa, Yesuan juga memiliki 2 pembantu, Luotian dan Megatron. Ratusan monster dan rubah. Pedang dikembalikan ke sekte. Faling dan Megatron membantu Yesuan pada saat yang sama,
tetapi pemuda berambut ungu ini adalah martir dari 5 dewa, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari gerbang hantu. Tidak mudah untuk dihadapi. Kecepatan adalah atribut favorit Ye Xuan. Meskipun ia memiliki peningkatan kecepatan 90%, ia masih lebih lambat dari pemuda Siva. Namun, jangan lupa, Ye Xuan belum fit. Pada saat pemuda berambut ungu itu menukik turun, Ye Xuan buru-buru dan bugar secara fisik, dan kekuatannya melonjak hingga 30%. Megatron, pedang roh. Ye Xuan buru-buru memerintahkan. Pada saat berikutnya, ratusan pedang besar bumi jatuh. Hei, hei, hei. Yang membuat pemuda berambut ungu itu aneh adalah bahwa ratusan pedang besar ini tidak menyerangnya, tetapi mereka menjebak Ye Xuan. Hei, apakah kamu pikir kamu bisa hidup lebih lama? Pemuda berambut ungu itu mendengus dan langsung terjun ke dalam susunan pedang roh. Namun, setelah dia bergegas masuk, dia menemukan bahwa Ye Xuan tidak ada di dalam. Di dalam susunan pedang, tidak ada seorang pun. Ye Xuan, yang telah menghancurkan kehampaan, datang ke tempat di mana dia diposisikan. Ayo jatuh, bunuh dia. Ye Xuan berteriak. Baiklah, Tuan Muda. Hanya setelah jatuh, pemuda berambut ungu itu tidak dapat ditangkap, dan gasnya langsung menyala. Sekarang saya melihat pemuda berambut ungu itu berlari ke dalam susunan pedang roh, dan matanya langsung menjadi cerah. Saat berikutnya, dia dan tangannya berada di tangan api merah. 7 warna iblis. Api yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke pedang. Pada saat ini, Siva Yu tahu bahwa dia terjebak dalam perangkap. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Xuan melarikan diri, dia masih memecahkan krisis saat ini. Api merah dilemparkan ke dalam susunan pedang spiritual. Api merah ini berturut-turut diledakkan oleh pemuda berambut ungu, tetapi selalu ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan diabaikan olehnya. Babak pertama, api iblis merah. Babak kedua, api iblis oranye. Babak ketiga, api iblis kuning, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu. Setelah 7 pedang dengan warna berbeda dalam susunan pedang roh, bagian dalamnya tiba-tiba menjadi cahaya 7 warna seperti pelangi. Boom! Sebuah ledakan keras menyebar, dan ledakan dalam susunan pedang meledakkan pedang raksasa baru-baru ini. Langkah ini, tetapi serangan paling kuat sekarang, pemuda berambut ungu tidak akan terbunuh, tetapi juga terluka parah. Pada saat suara gemuruh menyebar, Ye Xuan dengan cepat menyapu mata dengan wawasan dan menemukan bahwa pemuda berambut ungu benar-benar tidak mati, tetapi hampir sama. Kali ini, membunuhmu. Hati Ye Xuan minum rendah, fajar bersinar. Mata keheningan, mata pembusukan, efek dari mata cemerlang itu masih ada, jadi belenggu Ye Xuan ini juga telah berubah menjadi emas. Keheningan emas itu telah hilang, dan tidak ada dalam asap. Hanya suara renyah yang terdengar, dan pemuda berambut ungu itu terputus oleh keheningan. Saya khawatir, dia tidak akan mengira bahwa dia akan mati di tempat hantu seperti itu, untuk mengetahui bahwa dia adalah murid dewa hantu. Yang terpenting, dia bahkan tidak memanggil hantunya sendiri. Putong, kepala pemuda berambut ungu itu jatuh, tetapi tubuhnya yang berlumuran darah masih berdiri dan tampak sedikit takut. Sejujurnya, ini bukan saatnya bagi pemuda berambut ungu itu untuk muncul. Jika dia muncul lagi setelah keterampilan Ye Xuan menghilang, saya khawatir Ye Xuan tidak akan mudah membunuhnya, dan bahkan harus melarikan diri lagi. Sayangnya, pemuda berambut ungu itu datang terlalu cepat dan mengenai pistol. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menyingkirkan pemuda berambut ungu itu. Murid Sekte Dewa Hantu, keluarganya pasti sangat kaya, bukan? Namun, Ye Xuan kecewa lagi. Tidak banyak barang di cincin Qiang Kun ini. Hampir semuanya adalah obat untuk penyembuhan. Tidak ada petunjuk tentang hantu. Buat lubang, itu hantu yang malang. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan surat yang membuatnya tertarik. Surat ini dikirim oleh keluarga pemuda Siva dan menyebutkan satu hal di atas. Bukan musim semi tua. Apa? Bukan musim semi tua. Ye Xuan terkejut. Bukan mata air tua, Anda dapat membuka mata abadi, dan mentransfer kuncinya ke dua mata. Selama kedua mata itu tidak hancur, maka dia tidak akan mati. Keluarga pemuda berambut ungu ini menemukan harta karun, dan tidak ada mata air tua di dalamnya, jadi biarkan dia kembali dan membantu. Setelah membaca surat ini, Ye Xuan memahaminya. Namun,
Pemuda berambut ungu itu tidak memilih untuk kembali karena dia memiliki misi. Hanya tersisa 3 hari, dan dikumpulkan di Changjiapo, benteng ke-18 Tianmo. Gumam Ye Xuan, benteng Tianmeng dikendalikan oleh 3 keluarga besar, dan masing-masing keluarga mengendalikan 6 benteng. Ini telah jatuh ke tangan pemuda berambut ungu, yang merupakan anggota keluarga dari 3 keluarga besar. Setelah 3 hari, ketiga keluarga ini semuanya akan memasuki fantasi yang disebut silau. Ilusi berkaca ini adalah tempat yang ditemukan oleh ketiga murid bersama-sama. Ada susunan magis di sini, jadi belum ditemukan. Glasir-glasir adalah tempat yang sama sekali berbeda dari tanah orang mati. Langit dan bumi penuh dengan vitalitas. Ketiga murid itu secara tidak sengaja menemukan beberapa tetes mata air dalam silau glasir. Sebotol mata air tua dapat meningkatkan harapan hidup 10 tahun, dan dapat ditingkatkan hingga 30 tahun. Bahkan para penguasa Vientin akan didambakan. Jika ada mata air yang tidak tua, maka ketiga keluarga akan dikirim. Aku hanya butuh sebotol mata air tua, bukan mata keabadian. Ye Xuan berpikir, saat ini, dia sedang menjarah menuju benteng ke-18. 3 hari kemudian, sudah waktunya bagi 3 keluarga besar untuk memasuki silau glasir. Dia harus segera bergegas. Lagi pula, dia tidak tahu di mana pintu masuk ke glasir itu. Meskipun membuang-buang waktu 3 hari untuk terburu-buru, tetapi sekarang memiliki kesempatan untuk membuka mata keabadian, jadi Ye Xuan hanya bisa meletakkan barang-barang di sisi hantu itu. Dalam 3 hari, Ye Xuan tidak sepenuhnya dihabiskan dengan sia-sia. Lagi pula, dia masih memiliki avatar Dewa Ye Xuan bertanggung jawab atas jalan, tetapi tubuhnya dapat pergi ke kota dalam perjalanan untuk menjual peralatan, dan kekuatannya dapat terus meningkat. Hal yang sama berlaku untuk jatuh, selama dia dibebaskan, dia dapat menyerap kekuatan dunia kapan saja. Jika itu memurnikan harta alam, kecepatan kultivasinya akan lebih cepat. Ketika Ye Xuan bergegas ke benteng Tianmeng 18, jatuhnya juga menerobos kedua dewa, dan dia berada di level yang sama dengan Ye Xuan. 3 keluarga besar di benteng Tianmeng tidak lemah, dan masing-masing dari 3 keluarga besar memiliki master dari 6 dewa. Jika dia tiba lebih awal, Ye Xuan dapat membuat kesepakatan dengan ketiga keluarga ini. Ketika dia tiba di Changjiebao, tim dari 3 keluarga sudah siap untuk pergi. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Drop di sebelah Ye Xuan. Melihat situasi ini, benteng Changjia ini tampaknya tidak menghentikan prajurit lain. Mungkin mereka ingin menggunakan mereka sebagai umpan meriam, jadi kita bisa berbaur. Ye Xuan melihat tim Changjiebao yang perkasa. Setelah itu, dia mengikutinya dengan kejatuhannya. Tanah suci Penglai awalnya berada dalam misteri besar, dan ilusi kaca ini bukanlah misteri. Itu adalah tempat tersembunyi di tanah orang mati. Hanya ilusi khusus yang ada, jadi itu ditemukan sampai sekarang. Leluhur Changjiebao ini tampaknya tidak berada di barisan, tetapi masih ada 3 martir dan 5 tuan yang menderita dari 4 dewa dan 3 dewa. Ye Xuan mengikuti tim Changjiebao dan menjelajahi kekuatan tim Changjiebao dengan mata wawasan dan mata persepsi. Ini hanyalah tim Changjiapo. Selain itu, ada 2 benteng besar. Saya khawatir kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Adapun orang-orang yang tersebar di sekitar Ye Xuan, yang terkuat adalah 4 dewa, tetapi tidak takut. Tim Changjiebao pergi jauh ke utara. Mereka menghabiskan waktu sehari, tiba di sebuah ngarai, dan kemudian memasuki sebuah gua besar yang terbuka di ngarai. Ye Xuan dan Luo tertinggal dan berjalan masuk. Mereka turun puluhan ribu meter, dan melihat sebuah gerbang batu. Ilusi kaca. Di samping batu ini, ada juga sebuah monumen batu, yang merupakan kata ilusi kaca. Benteng, kita sedang bertarung dengan binatang super suci yang sama di ngarai hari itu, dan secara tidak sengaja menghancurkan dinding batu, hanya untuk menemukan harta karun ini. Kata seorang anak Changjiebao, baiklah, semua orang akan beristirahat di tanah terlebih dahulu, dan 2 orang lainnya akan datang. Kata pemilik Changjiebao. Kemudian, orang-orang Changjiebao duduk di tempat, begitu pula mereka yang tersebar. Bagaimanapun, mereka akan datang. Orang-orang di Changjiebao tidak masuk. Mereka tidak berani masuk jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi warga Changjiapo, mereka akan mati. Hari ini adalah waktu yang disepakati oleh 3 kastil utama, jadi 2 tim lainnya juga harus tiba hari ini. Segera, tim kedua datang, dan itu adalah Lian Jiebao di benteng 18. Berikutnya,
adalah Hu Jiebao. Sekarang, 3 raksasa benteng 18 iblis telah datang, dan masing-masing pihak telah membawa lusinan prajurit yang tersebar, dan jumlah totalnya telah melampaui 200. Ye Xuan bercampur dalam prajurit yang tersebar ini dan melihat sekeliling. Tuan muda, sepertinya ada murid Dewa Hantu. Suara jatuh terdengar di telinga Ye Xuan. Yah, ada murid Dewa Hantu di tim Lian Jiapu dan Hu Jiebao. Ye Xuan mengangguk. Alasan mengapa dia bisa mengenalinya adalah karena murid Dewa Hantu itu memiliki napas yang menyeramkan, seperti pemuda berambut ungu. Dia dengan hati-hati menghitung bahwa tim 3 pihak memiliki total 10 dewa berkekuatan 5 dan 34 dewa. Adapun 3 dewa, itu tidak akan menjadi masalah. Tidak ada ancaman bagi Ye Xuan. Jika aku memiliki kekuatan penuh sekarang, aku dapat menyeret 2 dewa berkekuatan 5 untuk menguasai. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dalam kasus kekuatan penuh, dia dapat menahan 2. Bagaimanapun, ada hantu dewa berkekuatan 5 di dalam pemuda berambut ungu. Dengan bantuan manik-manik Raja Hantu, dia hampir tidak dapat mengendalikannya. Namun, 3 kastil utama memiliki 6 penguasa kemartiran, dan tidak tahu apakah mereka telah datang, atau telah memasuki ilusi. Baiklah, sekarang orang-orang sudah ada di sini, ayo masuk. Kata Lian Jiabao Baosu, ini belum pagi, masuklah. Benteng Hu Jiabao juga mengangguk. Mereka yang tersebar oleh para prajurit mendengar ini, tetapi matanya juga cerah, dan kemudian mereka bangkit. 3 tim utama juga omong kosong, mendorong pintu secara langsung, dan kemudian, ujung gerbang lainnya adalah sejumlah besar surga dan bumi. Semua orang merasakan kekuatan dunia ini, itu mabuk. Benar saja, itu adalah tanah harta karun, ada dunia surga dan bumi yang begitu kaya. Jika kamu berkultivasi di dalamnya, kamu dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Sayangnya, pasti akan ada bahaya di dalam, dan aku tidak tahu siapa yang membangun gua ini. 3 kekuatan telah masuk, mari kita masuk. Para prajurit yang tersebar juga mulai memasuki ilusi, mereka memiliki seorang penjelajah solo, dan beberapa 2 atau 3 orang adalah sebuah kelompok, ada 7 atau 8 orang untuk satu tim. Alam Ye Xuan adalah yang terendah di antara orang-orang ini. Setelah semua perbaikan yang tersebar memasuki ilusi, dia masuk dengan kejatuhan. Setelah gerbang, ada dunia lain, langit biru dan awan putih, dan pemandangan yang indah. Wow, Tuan muda, di sini indah sekali. Melihat ke bawah pada ilusi yang berkaca-kaca, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ilusi kaca ada di tanah, ada awan putih, tetapi langit biru tidak mungkin. Ye Xuan tidak perlu tahu mata, tetapi juga mengerti bahwa ini adalah ilusi. Namun, Ye Xuan masih menyapu matanya dengan wawasan. Ilusi ini agak cemerlang. Semua yang kamu lihat belum tentu benar. Jika aku tidak memiliki mata untuk wawasan, aku khawatir aku akan bingung. Ye Xuan berkedip. Pijakannya berada di platform batu dengan tebing, dan ada hutan di kakinya. Saat ini, ketiga tim telah memasuki hutan. Dalam keadaan normal, tempat-tempat seperti ini akan memiliki susunan terlarang. Jika kekuatannya tidak tercapai, kamu harus berjalan. Ilusi kaca ini, bahkan para master dari 5 dewa harus berjalan dengan kaki mereka. Tuan muda, apakah kita akan masuk? Tanya tetesan itu. Ye Xuan melihat sekeliling lagi. Dengan mata wawasan, krisis potensial itu terungkap. Dia memilih arah dan berkata, ayo pergi. Pada saat yang sama ketika dia pergi, dia juga menetapkan titik posisi kekosongan di pintu masuk. Tanah suci adalah tempat yang misterius, jadi mata kehampaan dapat digunakan. Pada saat yang sama, ilusi berkaca ini hanyalah surga bagi musim gugur. Dalam ilusi berkaca, kekuatan langit dan bumi yang diserap pada saat yang sama adalah 2 atau 3 kali lipat dari luar. Jika dicocokkan dengan harta surgawi, diperkirakan 1 atau 2 hari dapat menembus ketiga dewa. Ye Xuan dan Luo mulai memasuki hutan di mana mereka tidak dapat melihat kepala tim-tim di 3 benteng besar di garis depan digabung menjadi 1, jadi faktor risiko mereka sangat kecil. Mereka yang tersebar di antara para prajurit juga agak enggan mengikuti tim gabungan. Namun, Ye Xuan merasa orang-orang ini mudah disingkirkan oleh ketiga tim. Menurut surat itu, ketika anak-anak keluarga sehari-hari adalah mata air tua yang ditemukan di dedaunan, konon katanya mungkin ada mata air tua di mana-mana. Ye Xuan bergumam sambil berjalan. Tuan muda, ini bukan mata air, ini mata air, mengapa ada di dedaunan?
Musim gugur sangat tidak bisa dipahami. Lihat ke atas dan lihatlah. Kata Ye Xuan, konon tidak ada yang istimewa dari langit biru dan awan putih. Tidak ada. Mata besar itu jatuh. Ya, hanya saja mata telanjang tidak bisa melihatnya. Ye Xuan juga mendongak, tetapi dia melihatnya dengan penuh wawasan. Awan putih yang kamu lihat terbuat dari energi aneh. Masih ada beberapa sumber air yang mengalir dalam energi ini. Saya khawatir itu bukan mata air tua. Jawab Ye Xuan. Apa? Di awan. Jatuhnya terkejut dan berkata, maksudnya, bukankah mata air tua itu turun dari langit? Kurasa memang seperti ini, tetapi aku tidak bisa melihat kapan awan hujan ini turun, jadi jika kau ingin menemukan mata air tua itu, kau bisa menggunakan metode lain. Ye Xuan berhenti sejenak dan berkata, karena hujan, itu akan menjadi kepala. Dalam ilusi ini, seharusnya ada mata air yang ceroboh, lalu menguap. Mencari mata air tua, ini adalah rencana Ye Xuan. Tentu saja, itu juga rencana orang lain. Ingin membuka mata keabadian, kau membutuhkan sebotol mata air tua, bahkan jika kau tidak sengaja menemukan mata air tua di jalan, itu hanya secangkir air, dan sebagian besar dari mereka telah turun ke lumpur. Saat ini, booming, tiba-tiba suara keras jatuh ke telinga Ye Xuan dan jatuh. Ye Xuan berkedip dan melihat bahwa seseorang telah menyentuh raksasa lumpur dan hancur menjadi terak. Orang-orang malang, untungnya, aku memiliki mata wawasan dan mata persepsi, dan secara langsung melewati bahaya. Ye Xuan senang bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan kedua mata ini, sangat berbahaya untuk bertemu dengan raksasa lumpur yang menderita dari 4 dewa. Kali ini ke dalam fantasi glasir, tujuan utama Ye Xuan bukanlah ke Lao Quan, sedangkan untuk yang lain, dia tidak bisa. Untuk mempercepat pencarian, dia langsung memanggil avatar dan menggunakan mata dewa dan sensasi avatar untuk menemukannya. Adapun musim gugur, itu juga membawa Megatron untuk berjalan-jalan. Meskipun itu adalah dewa ganda, kekuatannya dapat diperingkat dalam ilusi memasuki kaca. Ye Xuan melakukan pendekatan 3 arah, baris ketiga untuk menemukan mata air tua, tepat pada menit kelima saat ia memasuki fantasi glasir. Ah, Tuan, datanglah dan lihatlah. Suara jatuh tiba-tiba memisahkan suara itu. Ketika mendengar suara itu, Ye Xuan bergegas ke masa lalu, dan ia dapat mendengar dari nada jatuh bahwa jatuh itu bukanlah bahaya, tetapi sebuah penemuan. Menurut induksi antara pemilik dan hewan peliharaan, Ye Xuan juga dengan cepat menemukan jatuhnya. Pada titik ini, jatuh itu memegang botol giok putih, berkata, Tuan muda, saya menemukan 2 tetes mata air tua. Bukan mata air tua. Ye Xuan mengernyit, melihat botol giok itu, 2 tetes cairan sebening kristal di dalamnya, memancarkan kehidupan yang kuat, benar-benar bukan mata air tua. Oh, hanya 2 tetes. Jika Anda ingin membuka mata keabadian, Anda membutuhkan setidaknya 1000 tetes. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, ia masih menerima 2 tetes mata air tua ini. 2 tetes mata air tua ini sungguh terlalu sedikit bagi Ye Xuan, tetapi ia sedikit bereksperimen, khususnya menelan setetes mata air tua, dan menemukan bahwa kekuatannya tidak banyak meningkat, dan masa hidup hanya bertambah selama beberapa hari. Tampaknya mata air tua adalah sejenis harta karun yang sangat menarik, tetapi tidak banyak manfaatnya setelah ditelan. Ayo jatuh, apakah 2 tetes mata air tua ini ditemukan di dedaunan? Ye Xuan menoleh dan bertanya. Yah, ada 3 tetes, tetapi ketika aku biasa, ada setetes penguapan. Mengangguk, menguap, dan kembali menjadi awan hujan. Ye Xuan mengerutkan kening, ilusi kaca ini sungguh aneh, suhunya tidak tinggi, airnya benar-benar menguap, itu jarang terjadi. Namun, ini adalah kabar baik bagi Ye Xuan. Bagaimanapun, ia tidak datang lama sebelum ia mendapatkan 2 tetes mata air tua. Beri dia waktu, dan tidak masalah untuk mendapatkan 1000 tetes mata air tua. Saat ini, ia terpisah dari jatuhnya dan mencari mata air tua. Dengan mata persepsi dan mata wawasan, kecepatan pencarian Ye Xuan sangat cepat, dan dalam waktu 1 jam, ia bahkan mengumpulkan 20 tetes mata air tua. 1 jam, 20 tetes, efisiensi ini cukup bagus. Dengan cara ini, dalam 2 hari, ia dapat membuka mata abadi. Ayo jatuh, kembali, kita tidak akan menemukannya. Ye Xuan tiba-tiba berteriak. Ketika saya jatuh, saya menjawab dengan takjub, mengapa? Saya mengumpulkannya sendiri, lebih baik mengambil orang lain,
saya yang mengendalikan, Anda pesona, biarkan mereka membantu. Ye Xuan menjawab, apa, sampai saat itu, hanya ketika saya jatuh cinta bahwa saya adalah rubah, tetapi juga terpesona, dan bahkan penguasa 3 dewa, dia dapat mengendalikan. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga sama. Selama Anda mengendalikan beberapa orang, efisiensi dapat ditingkatkan secara signifikan. Saat ini, mereka berkumpul lagi dan kemudian pergi ke satu arah. 1 jam telah berlalu, tetapi kecepatan orang lain sangat lambat. Segera, Ye Xuan menemukan tim pertama. Hanya ada 3 orang di tim ini, dan ketiganya adalah 3 dewa. Ye Xuan langsung terpisah dari udara, dan dia mengendalikan ketiga orang itu. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem 3 arah mendorong suara, dan Ye Xuan memiliki 3 adik laki-laki. Kemudian, dia dengan cepat menyapu dan berkata, semua cincin Qiang Kun. Ketiganya tidak ragu untuk menyerahkan cincin Qiang Kun kepada Ye Xuan. Ye Xuan dengan cepat memeriksa, dan ketiganya keluar untuk menjelajahi petualangan, jadi tidak banyak barang. Namun, dia menemukan setetes pegas tua. Bagus, terus kumpulkan. Ye Xuan mengangguk dengan puas dan segera bergegas keluar lagi. Kali ini, saat memasuki silau Glasir, ada ratusan orang di 3 benteng utama, dan jumlah seniman bela diri yang tersebar telah mencapai 200, yang cukup untuk dikendalikan Ye Xuan. Bagi Ye Xuan, para prajurit ini hanyalah alat untuk mengumpulkan mata air tua. Meskipun Ye Xuan hanya memiliki 20 tempat untuk dikendalikan, jangan lupa untuk jatuh. Dengan kekuatan arus, setidaknya para master dari 30 Dewa 3 dapat dikendalikan, dan dengan Ye Xuan, maka ada hampir 50. Hampir 50 saudara muda membantu mengumpulkan mata air tua. Ye Xuan memperkirakan bahwa itu hanya akan memakan waktu 1 hari. Segera, jatuhnya pesona 30 orang, sudah mencapai batas atas, hampir 50 tetes mata air tua, dan hari ini kamu mungkin bisa membuka mata abadi. Ye Xuan mengeluarkan botol giok putih dan melihatnya. Dia mengangguk puas. Namun, saat ini, memanggil, tiba-tiba ada badai di langit. Ye Xuan mendongak dan langsung melihatnya dengan lubang di mata. Dia menemukan sejumlah besar makhluk di langit. Dia melompat dan melihat bahwa itu adalah sekelompok kupu-kupu. Namun, kelompok kupu-kupu ini melampaui Ye Xuan. Tuan muda, kupu-kupu jenis apa itu? Bagaimana bisa lebih besar dari gajah? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu adalah kupu-kupu iblis, dan bubuk racun yang mematikan akan terus dipancarkan selama penerbangan. Kamu akan segera masuk. Wajah Ye Xuan berubah, dan dia buru-buru menyembunyikan jatuhnya ke ruang hewan peliharaan, dan dia sendiri dengan cepat meninggalkan tempat itu, jadi pastikan untuk menghindari kelompok besar iblis ini. Namun, kelompok kupu-kupu iblis ini terbang sangat cepat, dan jumlahnya sangat banyak, setidaknya ada ribuan. Meskipun Ye Xuan memiliki sepasang skut, tetapi mereka tidak luput. Kupu-kupu iblis ini melewati kepala Ye Xuan, dan menaburkan bubuk racun mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Bubuk racun mematikan ini tidak berpengaruh pada tanaman, tetapi Ye Xuan mengulurkan tangannya dan jari-jarinya langsung terkikis, dan beberapa bubuk racun mengalir masuk melalui darah. Hei, inangnya telah diracuni dan mulai detoksifikasi. Suara detoksifikasi, Ye Xuan sudah lama tidak mendengarnya. Meskipun Ye Xuan memiliki darah dewa kehidupan, itu masih diracuni. Untungnya, ketahanan racunnya relatif tinggi, sehingga racun-racun tidak menimbulkan ancaman baginya. Mengerikan, bubuk racun itu sama dengan badai. Meskipun dapat diguncang dengan gas asli, itu tidak berguna bagi tanaman. Jika Anda meniup angin di tengah perjalanan, Anda akan terjebak dalam kecelakaan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika bubuk racun ditabur, itu bukan apa-apa. Yang mengerikan adalah ketika saya berada di hutan, saya tidak sengaja menyentuh bubuk racun yang tersebar di dedaunan. Ketika saya bisa mati, saya tidak bisa memahaminya. Hei, detoksifikasi berhasil. Detoksifikasi Ye Xuan berhasil, lalu dia mengabaikan bubuk racun, tetapi tidak berhasil, jadi dia membiarkan jatuhnya terus tinggal di ruang hewan peliharaan. Tuan muda, pelayanku tampaknya telah meninggal lebih dari 10. Pada saat ini, jatuhnya mengingatkan satu kalimat. Ye Xuan merasakannya dan berkata, kematianku juga 6. Tampaknya tempat lain juga telah melewati kupu-kupu iblis ini. Di depan jalan-jalan itu,
Ye Xuan tidak menemukan bubuk beracun, tetapi sekarang telah membuktikan bahwa ia telah menembus silau kaca. Semakin berbahaya tempatnya, semakin besar peluangnya, yaitu, saya tidak tahu apa korban orang lain. Ye Xuan tidak lagi berpikir lebih banyak, sekarang ia ingin maju sendiri. Namun, ia belum lama pergi, hanya sekali lagi mendengar suara gemuruh. Booming, ia sekali lagi menggunakan mata yang tajam untuk melihat bahwa ada sosok besar di kejauhan yang aktif dan tampaknya sedang bertarung. Dan pria besar yang bertarung ini adalah 6 manusia. Raksasa batu darah. Ye Xuan mengernyit, yang persis sama dengan raksasa batu darah yang ditemuinya di urat batu darah hari itu, tetapi tubuhnya lebih tinggi dari hari itu. Adapun kekuatannya, tentu saja hanya 100 kali lebih kuat dari hari itu. Setelah melihat raksasa batu darah ini, Megatron tidak tenang, dan dengan cepat gemetar. Aku tahu, aku akan memberikannya kepadamu. Ye Xuan mengerti maksud Megatron dan bergegas menghampiri. Batu darah juga berkualitas baik. Pada saat leluhur Dewa Ye Xuan, sulit untuk menjadi fisik. Dan sekarang, dia sudah mencapai para dewa. Raksasa batu darah ini, kekuatan awalnya diperkirakan adalah 5 dewa. Jika ditelan oleh Megatron, dikatakan bahwa ia dapat menerobos sekali, mencapai harta spiritual kelas 3 tingkat keempat, yang merupakan level dari 4 dewa. Megatron menerobos, maka Ye Xuan juga akan mendapatkan peningkatan kekuatan, mengapa tidak? Saat ini, Ye Xuan dengan cepat bergegas menuju raksasa batu darah. Bubuk racun yang ditemui di jalan langsung diabaikan oleh Ye Xuan. Setelah Ye Xuan mendekat, bukan para prajurit yang tersebar yang bertarung melawan raksasa batu darah, tetapi orang-orang Cangjiapu. Yah, apakah tim-tim itu terpisah? Ye Xuan agak aneh. Tim dari 3 benteng utama jelas satu-satunya yang telah pergi bersama. Sekarang adalah tim yang menemukan Changjibao. Kemudian pihak lain mungkin berpisah, atau apa yang terjadi, dan dipaksa untuk berpisah. Namun, dalam pasukan ini, sebenarnya ada seorang master dari 5 dewa, dan untuk 5 lainnya, ada 2 dewa 4. Tuan muda, apakah kita langsung menembak, atau mengambil keuntungan dari memancing? Tanya di hadapan Ye Xuan. Tentu saja itu adalah Oriole. Ye Xuan menjawab, raksasa batu darah ini tidak lemah. Biarkan orang-orang Changjibao memakannya terlebih dahulu. Jika dia langsung menembak saat ini, saya khawatir perlu untuk menghabiskan kartu. Dengan cara ini, Ye Xuan mengamati pertempuran dengan mata lelaki tua yang hebat itu. Orang-orang Changjibao masing-masing mengendarai hantu dengan level yang sama dan terus-menerus menyerang raksasa batu darah. Segera, lapisan pertama baju besi raksasa batu darah hancur. Dalam suara gemuruh, lapisan pertama baju besi raksasa batu darah jatuh, dan tubuhnya juga menyusut banyak. Setelah beberapa saat, baju besi kedua juga hancur, lalu tubuh raksasa batu darah. Tubuh raksasa batu darah sebenarnya tidak jauh lebih besar dari manusia, tetapi kecepatannya tidak vegetarian. Pada hari itu, raksasa batu darah benar-benar memahami serangan diam-diam dan hampir membunuh Ye Xuan. Meskipun kekuatan raksasa batu darah ini bagus, tetapi di bawah pengepungan Master Changjiabao, ia dengan cepat memar dan memar. Akhirnya, ia dibunuh oleh Master Dewa 5 kekuatan Changjibao. Hei, tubuh raksasa batu darah adalah tumpukan biji batu darah. Dewa 5 kekuatan Changjibao telah mengumpulkan tumpukan batu darah. Nilai tumpukan batu darah ini sangat tinggi, dan mereka berharga. Hei, pada saat raksasa batu darah itu musnah, pedang gempa bumi di tangan Ye Xuan terguncang hebat. Bagus, mulai. Ye Xuan mengangguk dan segera bergegas. Mata kendali, mata kendali. Pada saat itu, para penguasa dari 5 Changjibao semuanya dikendalikan oleh Ye Xuan, hanya menyisakan penguasa dewa berkekuatan 5. Siapa? Penguasa dari 5 dewa dan kesedihan mendengar gerakan itu, dan segera berteriak. Pada saat ini, Ye Xuan baru saja keluar dari hutan. Penguasa dari 5 dewa dan kemartiran melihat bahwa Ye Xuan hanyalah dewa ganda, tetapi dingin dan dingin, gulung, atau aku akan mengirimmu ke jalan. Apakah itu? Mulut Ye Xuan sedikit miring. Saat berikutnya, angin bertiup. Hei, 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 5 suara pecah, dan 5 penguasa dewa terkejut. Mereka menoleh dan menemukan rekan satu tim mereka untuk memulai dengannya. Tidak hanya itu, tetapi ada 5 hantu yang dikendalikan oleh 5 orang tiba-tiba dalam adegan ini. Penguasa 5 dewa tidak dibombardir, tetapi dibombardir dengan pedang. Kepalanya hancur dan dia meninggal dalam sekejap. Hei,
biarkan kamu berbicara. Yesuan berkata dengan dingin. Mata yang mengendalikan disebut keterampilan magis, dapat dikendalikan jika pihak lain tidak dapat menemukannya, dan kemudian meluncurkan serangan diam-diam. Saya khawatir penguasa 5 kekuatan ini tidak akan memikirkannya, dia meninggal di tangan rekan satu timnya. Panggil semuanya, Yesuan berkata kepada 5 orang lainnya, dia akan pergi dan menerima 5 dewa yang sulit dikuasai. Kemudian, semua biji batu darah yang baru saja dikumpulkan dituangkan keluar. Ketika Megatron melihatnya, itu segera berubah dan menelan semua biji batu darah. Hei, Megatron menerobos. Biji batu darah yang tersisa setelah kematian raksasa batu darah ini memungkinkan Megatron untuk melepaskan diri dari 3 dewa dan menerobos ke 4 dewa. Kekuatan dan kekuatannya juga meningkat. Orang-orang ini semuanya berpengalaman, jadi masih belum banyak yang bisa dilakukan di ring. Tetapi Yesuan secara tidak sengaja meneteskan 100 tetes ke dalam mata air tua. Kamu beruntung, kamu telah mengumpulkan begitu banyak mata air tua. Yesuan memuji kali ini, dia langsung menggunakan mata air tua untuk membuka mata abadi. Oh, mata abadi terbuka 10%. 100 tetes mata air tua, baru saja membuka mata abadi 1%, dan jika Anda kembali 900 tetes, Anda akan dapat membukanya sepenuhnya. Namun, mata abadi ini tidak sama dengan mata kemuliaan. Jika tidak terbuka sepenuhnya, itu tidak akan efektif. Kalian 3 kekuatan, bukankah mereka seharusnya bertindak bersama? Bagaimana mereka bisa dipisahkan? Pada saat ini, Yesuan bertanya. Kami bertemu dengan sekelompok kupu-kupu iblis, dan ketika mereka bersatu untuk bertindak, mudah untuk menjadi bubuk racun yang mematikan, jadi mereka berpisah. Seorang master dari 4 dewa menjawab. Petik 2. Lalu, Anda punya berita tentang Lao Quan. Yesuan bertanya lagi. Ya, pemiliknya mengatakan bahwa selama kamu berjalan lurus dari pintu masuk, kamu mungkin menemukan mata air tua. Ini adalah rute yang hilang di benteng ke-18. Master berkekuatan 4 itu mengangguk. Garis lurus. Mendengar ini, alis Yesuan terangkat, dan dia sekarang tidak tahu tentang silau ini. Meskipun tidak ada mata air tua di atas kepala, jika tidak hujan, dia tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, ada larangan glasir dalam ilusi glasir. Dia melompat hanya beberapa puluh meter, dan bahkan Megatron hanya bisa terbang puluhan meter. Fang Kexuan mencoba mengendalikan kupu-kupu iblis, tetapi kupu-kupu iblis ini tidak bisa menerbangkannya, jadi orang luar tidak bisa terbang, kecuali kekuatannya kuat. Karena benteng 18 iblis memiliki petunjuk, itu mudah dilakukan. Baiklah, kau yang memimpin jalan. Yesuan mengangguk. Kelima orang ini telah berada di bawah kendalinya. Jika mereka bertemu dengan seseorang dari Changjiapo, dia juga dapat menemukan alasan untuk mengatakan bahwa dia adalah teman dari salah satu dari kelima orang itu. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa, bukan dewa. Menyebabkan perhatian orang lain, Yesuan membawa kelima orang itu bersama-sama. Dia adalah racun mematikan di jalan kekebalan, tetapi kelima orang itu tidak bisa, jadi dia hanya bisa menggunakan seni bela diri untuk membuka jalan. Dengan cara ini, itu pasti akan mengarah pada perhatian binatang buas super suci di jalan. Untungnya, mereka cukup kuat, dan dengan mata Yesuan yang tajam, dia bisa tahu selama makhluk hidup itu dekat. Setelah sekitar 10 menit, mereka bertemu dengan tim lain, tetapi mereka sangat di rumah, tetapi Hu Jiabao. Pada saat ini, tim Hu Jiabao masih perlahan bergerak maju. Hei, panen akan datang. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Karena dia mengejar pihak lain, matanya yang mengendalikan tidak berfungsi. Siapa? Tepat saat Yesuan bersiap untuk menyerbu langsung, tim Hu Jiabao tiba-tiba berteriak. Langkah kaki Yesuan, dia begitu jauh dari pihak lain benar-benar dapat menemukannya. Ini tidak mungkin, tetapi saat berikutnya, dia tahu bahwa minuman keras itu tidak diarahkan padanya. Di mata wawasannya, sesosok dengan cepat mendekati tim Hu Jiabao dan kemudian bermain melawan satu sama lain. Kecepatan cepat, kekuatan bagus. Hati Yesuan bergetar. Saat berikutnya, dia adalah tim yang melihat Hu Jiabao ini. Anda harus tahu bahwa tim Hu Jiabao ini juga memiliki master dari 5 dewa. Namun, pertempuran ini bahkan tidak berlangsung selama 2 detik. Salah satu dari 5 dewa adalah martir, 2 dewa 4 adalah martir, dan 3 dewa 3 semuanya malu. Palung, 5 dewa yang sama, bahkan membunuh lawan. Yesuan terkejut.
Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa melihat siapa yang melawan tim Hu Jiebao, tetapi dia bisa yakin bahwa pihak lain akan membunuh 5 orang. Dalam 2 detik, bunuh tim ini, termasuk seorang prajurit dengan level yang sama, kekuatan pembunuh ini agak kuat. Saat ini, Ye Xuan sedang mengejar masa lalu. Namun, orang ini sangat cepat. Setelah membunuh tim Hu Jiebao, dia dengan cepat keluar dari penglihatan Ye Xuan. Siapa orang ini? Ye Xuan tidak bisa mengerti. Memasuki tim dalam Silau Glasir, tim benteng 18 iblis adalah yang terkuat, dan seniman bela diri lebih dari 4 dewa. Namun, master dari 5 dewa bertenaga ini adalah tim yang membunuh Hu Jiebao, apakah Lian Jiapo atau Chang Jiebao. Aneh, dari mana orang itu berasal, apakah dia datang sebelum tim ke-18 Tianmeng datang? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Saat ini, dia menjarah dan melihat luka-luka di tubuh. Benar saja, mereka semua terbunuh oleh pedang, langsung menembus jantung. Ye Xuan menelan ludah. Jika dia diizinkan melakukannya, keempat dewa itu bisa terbunuh, tetapi kelima dewa tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia masih harus berhati-hati, jangan sampai tiba-tiba diserang dan dibunuh. Hati dan otak masih menjadi kuncinya sebelum mata abadi terbuka. Kemudian, dia mulai melanjutkan perjalanan, keluar dari hal ini, dengan beberapa orang yang menjadi target yang terlalu besar, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Dia memperkirakan bahwa dia seharusnya memasuki tengah Silau Glasir. Tuan muda, saya merasa kali ini sedikit berbahaya. Lebih baik kita kembali dan dengan jujur mengumpulkan mata air tua. Pengingat mengingatkan, tidak bisa begitu, tidak ada bahaya saat keluar. Seperti terakhir kali, meskipun kita berada di kota, kita masih memiliki mayat di udara. Selain itu, mata air tua itu sangat berharga, bahkan jika kuat di Vientiane. Mereka juga akan didambakan, dan bahkan jika mereka tidak menjualnya, itu baik untuk memberi keluarga mereka yang memberi kehidupan. Jawab Ye Xuan, keluarganya, harapan hidup diperkirakan sekitar 100 tahun, tetapi dengan mata air tua, Anda dapat meningkatkannya selama 30 tahun.